Tujuan kita hari ini adalah memberikan penjelasan atau clarity ini supaya tidak terjadi berbagai versi simpang siur yang muncul di masyarakat yang kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan. Pertama, mengenai kondisi perekonomian, kita semuanya sudah memahami bahwa kondisi perekonomian masih sangat dipengaruhi oleh environment global dan tentu di dalam negeri. Kalau dari sisi global, ini yang sudah sering saya sampaikan. Trendsetter yang besar seperti masalah climate change, perkembangan teknologi terutama artificial intelligence, dan juga perubahan demografi, aging population di banyak semua negara, itu akan menjadi salah satu fundamental trend yang harus terus kita perhatikan. Di sisi lain yang sifatnya adalah lebih cyclical dan temporal namun juga akan banyak mempengaruhi arah, yaitu tensi geopolitik, yang ini juga kami sampaikan tidak hanya masalah militer atau keamanan, namun geopolitik memberikan imbas kepada supply chains dan bahkan proteksionisme. Jumlah measure atau langkah-langkah untuk proteksionisme itu naik dari 90 ke 300 measure. Seluruh dunia terutama dari negara-negara yang geopolitiknya saling bersaingan. Suku bunga juga masih dari sisi negara-negara maju relatif tinggi. Meskipun Eropa kemarin sudah menurunkan, namun Amerika masih bertahan. Pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi, cenderung stagnan lemah, dan negara-negara di seluruh dunia policy space-nya menjadi terbatas setelah terjadinya COVID, dan sesudah terjadinya COVID pemulihan ekonomi tidak berjalan secara setinggi seperti yang diharapkan. Ini menyebabkan banyak negara-negara di dunia mengalami policy space yang sangat terbatas. Dan banyak negara dengan defisit yang tadi telah disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian mengalami exposure fiskalnya meningkat dalam bentuk kerentanan utang publik mereka. Inilah environment yang sekarang sedang kita hadapi dan harus kita kelola. Di sisi lain tentu ada peluang dengan adanya geopolitik, perubahan rekonfigurasi dari sisi rantai pasok, itu memberi peluang bagi Indonesia karena Indonesia memiliki mineral dan tambang yang cukup baik dalam positioning dan peranannya, dan oleh karena itu kebijakan hilirisasi menjadi sangat penting. Dan juga berbagai reformasi struktural di Indonesia sendiri, bahkan selama pandemi di bawah Presiden Jokowi terus dilakukan langkah-langkah untuk memperbaiki sisi struktural dengan reform yang kita lakukan dari mulai Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang P2SK mengenai sektor keuangan. Itu semuanya adalah langkah-langkah reform struktural yang Indonesia lakukan.